Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News pada siang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas berita-berita yang aktual. Berita pada siang hari ini sangat hot, seperti terik matahari pada siang hari ini. Di mana hari ini ada salah satu masyarakat biasa, masyarakat jelata yang hari ini mendatangi Polres Belu untuk melaporkan kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum ASN yang ada di Kecamatan Nanait 2 Besi. Hari ini sudah ada narasumber saya. Kira-kira saya berbicara dengan kakak siapa? Yanarius Tepuin. Yanarius Tepuin. Pekerjaan? Sopir. Asli dari mana nih kakak Yang? Biasa dipanggil Yang toh? Yanar. Bisa perokok dulu sambil kita ngobrol-ngobrol siang dengan santai. Asli dari Pono. Dari Ponu tapi bekerja di Bekerja di Laktutus. Aktutus. Kira-kira bekerja ikut siapa? Bapak Alo. Bapak Alo. Ya. Ini saya mendengar di berita yang sampai berita kemarin ketika dilihat ada kasus penganiayaan dilakukan oleh salah satu oknum yang diduga ASN aktif. Terus sampai hari ini saya melihat bahwa kakak dorong sudah datang lagi di Polres Belu untuk melaporkan lagi ya. Ya. Kira-kira kejadiannya kapan itu kakak? Kakak yang bisa ceritakan kejadian di mana dan seperti apa? Mungkin biar masyarakat ini bisa ikut mengontrol permasalahan yang dialami oleh kakak ini. Kejadian tanggal 18 Mei. 18 Mei, di mana itu Ya. kejadian? Kejadian di Laktutus, di depan gereja baru. Di gerbang gereja baru. Ya. Seperti apa? Bisa kronologis menceritakan kejadiannya seperti apa? Kakak dari mana? Kakak ada buat apa? Baru tiba-tiba Kami dari Kali mau bawa material, mau kasih turun di lokasi proyek. Kami sampai di sana, kami masih parkir oto. Ya. Parkir mobil ada 2 trek. ya. Dari parkir di situ, kami menunggu Bapak Alo untuk datang baru kami mau kasih turun, tapi kami masih tunggu di situ. Ya. Tidak lama Pak Menteri yang nama Franciscus Safiriswau langsung datang menuju ke mobil truk yang saya punya teman punya itu. Ya. Dia datang pertama itu tapi kejadian itu saya tidak tahu karena saya punya teman itu lari turun baru dia menuju ke saya. Ya. Dia menuju ke saya datang langsung dia buka pintu, dia bilang turun. Saya bilang, Pak, saya turun bikin apa? Dia bilang turun cepat. Siapa yang suruh kamu kasih turun batu di sini? Saya bilang saya tidak tahu, Pak. Karena saya ini sopir, saya tahu apa, Pak? Saya tidak tahu apa-apa. Dia tidak puas karena saya tidak turun dari oto, dia langsung buka pintu, dia kasih mati kunci kontak oto, dia buang ke turun kunci, langsung diinjak kunci kontak, Ya. injak di tanah, Ya. injak habis, kalau saya tidak mau turun, dia langsung paksa saya pengen tangkap saya di tangan kanan, tarik seret kasih turun saya dari atas oto, Ya. seret kasih turun, lalu itu dia siku saya, siku saya di leher sini. Ya. Itu baru dia tanya, siapa yang suruh kamu ke turun batu? Saya bilang, Pak, saya ini disuruh, Pak. Saya ini tidak tahu apa-apa. Kenapa Pak harus pukul kami begini, pukul saya begini? Saya ini tahu hanya cari makan minum saja, Pak. Dia terus bertanya, dia bilang, siapa yang suruh kamu? Saya bilang, bos yang suruh, kami tidak tahu. Dia tanya saya ulang-ulang, saya bilang, Pak ini, kami ini hanya tahu cari makan minum. Kalau Pak berurusan dengan kami punya bos. Kami datang bekerja. Lalu dia lepas saya. Dia langsung tunjuk saya pakai dia tangan. Dia tunjuk bilang kamu tidak boleh muat batu di kali lagi. Kalau kamu muat batu di kali lagi nanti baru kamu lihat. Itu minta maaf ini kakak Yan, saya mau bertanya. Kenapa dia rasa benci amat sehingga dia melarang kakak Roro untuk taruh batu di situ atau material di situ? Itu kenapa? Alasannya? Kami tidak tahu itu. Kami tidak tahu dia
mau marah kami atau ancam kami untuk apa sih kami tidak tahu, kan kami datang parkir dia langsung datang menuju ke kami. Jadi tadi kakak yang bilang yang pelaku nama siapa? Franciscus Saverius Bau. Sapris Bau. Tadi saya mendengar kakak Yan mengatakan bahwa dia adalah mantri. Ya, dia mantri. Berarti dia bekerja di puskesmas begitu? Ya, Oh, berarti dia ini PNS ini? PNS. Pemirsa, sangat disayangkan bagaimana oknum PNS bisa melakukan kekerasan kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa. PNS berarti kalau kita bicara PNS berarti kita berpikir bahwa kemampuan dia, intelek dia, kemapanan dia, artinya bahwa dia kemapanan dalam mengontrol emosi, bahwa dianggap dia adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti. Tapi kok kalau seperti yang disampaikan oleh saudara Yan dengan kalau misalnya orang-orang yang mengerti, apalagi dia adalah seorang PNS, apalagi dia adalah seorang mantri, kalau dia melakukan kekerasan terhadap masyarakat begini, bagaimana? Sangat disayangkan di kabupaten yang kita cintai. Bagaimana masyarakat kecil yang bekerja dipukul, terus diancam. Apakah orang oknum tersebut mau seperti apa? Apakah dia adalah seorang preman di tempat tersebut kah? Atau dia adalah pimpinan preman kah? Atau seperti apa? Sebenarnya dia paham. Sebenarnya kalau oknum-oknum seperti begini, sebenarnya dia harus paham. Dia akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal yang baik. Hindari perkelahian. Tidak ada istilah main hakim. Memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Tapi ini nyatanya masyarakat biasa. Yang masyarakat dari satu tempat hanya mencari rezeki atau mencari bekerja ikut orang. Tapi hari ini mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Maksud daripada mengancam orang itu apa? Oleh karena itu kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk di sini. Bagaimana oknum tersebut ini diproses secara hukum yang berlaku di Republik ini. Supaya jangan ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban keganasan daripada oknum-oknum seperti begini. Ini harapan kami sebagai masyarakat kecil. Kalau seandainya, ini minta maaf, saya harus menyampaikan kepada bapak-bapak penegak hukum. Seandainya oknum tersebut sudah pernah menjadi masalah dan membuat pernyataan, oleh karena saya minta supaya diproses secara hukum yang berlaku. Dan kami akan kawal permasalahan ini sampai tuntas. Karena kami tidak mau orang-orang kecil menjadi korban dari segelintir oknum-oknum. Yang kita merasa mereka adalah bijaksana, orang-orang yang baik, orang-orang yang mapan, orang-orang yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang baik. Ternyata ini bertolak belakang. Hari ini yang dialami oleh kakak Yan. Kakak Yan sampai hari ini dia masih trauma. Dia mau bekerja dia takut, mau pergi ambil pun dia takut. Bahkan akibat daripada pukulan di lehernya itu dia merasa trauma. Kadang-kadang dia bergerak agak sedikit merasa sakit. Betul tidak kakak Yan? Betul. Pemirsa Belu News, mari sama-sama mengawal, mari sama-sama kalian melihat yang terjadi saat ini. Masyarakat kecil mau bersandar kepada siapa? Hari ini yang bisa masyarakat kecil gunakan adalah media sosial yang sudah canggih agar menyampaikan kepada publik ini, biar publik yang menilai dan mengontrol, agar sistem proses ini bisa berjalan dengan baik dan seadil-adilnya, agar masyarakat kecil mendapatkan keadilan di negara Republik Indonesia ini, apalagi kita yang ada di perbatasan ini. Sudah sepantasnya ada oknum-oknum tersebut, oknum-oknum yang suka bermain hakim, oknum-oknum yang menunjukkan arogansinya, sikap premanisme yang dijalankan dan mengancam, ini sepatutnya harus diproses secara hukum yang berlaku. Dan saya mengharapkan sekiranya apa yang disampaikan oleh saudara Yan ini, yang sudah tadi menyampaikan bahwa dia adalah diduga adalah salah satu oknum ASN dan dia adalah seorang mantri, sudah sepantasnya pimpinan daripada OPD yang ada di sini atau bupati sekaligus tolong melihat fenomena ini yang terjadi yang dilakukan oleh bawahnya terhadap masyarakat kecil. Kakak Yan, sebelum saya tutup live kita berdua terkait ini, kakak Yan, tadi mungkin diambil keterangan di pihak kepolisian Polres Belu. Mungkin kakak Yan tadi seperti apa gambaran yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan permasalahan yang kakak alami ini?
Tadi mungkin dia mintakan keterangan. Ini kan prosesnya, coba kakak yang urut dulu. Pertama kakak orang lapor kemana pertama? Pertama di Polsek Tasbar. Ya, terus? Tasbar. Dari situ baru dari Tasbar sana Polres. oh, Dari Polsek Tasbar, Ya. habis itu di over lagi ke Polres Polres sini. Belu sini. Akhirnya hari ini kakak Yanung datang Datang ke Polres Belu sini memberikan keterangan. memberikan keterangan lagi. Baik. Terus tadi disampaikan oleh pihak penyidik Polres Belu, kira-kira kapan lagi tahapannya? Hari Rabu kah? Hari Rabu panggil dia ke Polres. Oh, si Hari- pelaku. Nggak panggil pelaku. Si pelaku nanti akan diambil keterangan. Ya, Ya. kita menunggu saja proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Artinya bahwa kita percaya bahwa hukum itu masih berpihak kepada masyarakat kecil. Betul tidak? Betul. Walaupun kita ini adalah orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, tapi kita punya nurani, kita bekerja dengan tulus karena kita ingat keluarga kita, ya toh. Ya. Setidaknya kita mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, tidak manusiawi, akhirnya kita melaporkan kepada pihak kepolisian dan kita percaya bahwa bapak-bapak pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Betul, kita percaya itu. Baik, masyarakat Belu News, itulah mungkin sedikit yang disampaikan oleh Kakak Yan. Kakak Yan siapa tadi namanya? Yang dari Tapuin. Yan Nerius Tapuin. Kakak Yan Tapuin sudah mengatakan bahwa inilah kejadian yang dialami, yang dilakukan oleh oknum ASN yang sudah bertindak arogan, main hakim dan mengancam. Dan kakak Yan juga percaya bahwa bapak-bapak kepolisian akan bekerja profesional. Dia yakin bahwa hukum itu melihat pada nilai-nilai kebenaran. Dan itu kakak Yan percaya. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu dimanapun kalian berada, apabila ada kejadian-kejadian yang terjadi kepada Bapak Ibu atau masyarakat kecil, kejadian yang sama, saya selalu membuka ruang untuk kita diskusi. Saya selalu membuka ruang untuk sama-sama kita advokasi permasalahan ini. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada siang hari ini, dan saya berharap proses ini seadil-adilnya bagi pihak yang sudah melakukan, oknum yang sudah melakukan tindakan kriminal dan main hakim sendiri, yang diduga main hakim sendiri. Saya percaya bahwa hukum itu berpihak kepada kebenaran. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak bersama Saudara Yan mengakhiri live pada siang hari. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang.